Lantas kapankah pertemuan Megawati dan Prabowo akan terwujud? Sudah bergabung via daring pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Mas Arya Budi, kemudian juga ada juru bicara Prabowo Subianto, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Dan kita juga telah mencoba menghubungi sejumlah politisi PDI Perjuangan, namun tampaknya belum dapat bergabung. Kita sapa terlebih dulu, Mas Arya. Sudah hadir. Halo. Oke. Mas Dhanil, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, masuk suaranya. Baik, kami juga sempat menghubungi Bang Ciko ya, tampaknya belum bergabung. Sudah bergabung ya? Sudah. Oke. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau ke Mas Budi dulu. Kalau begitu Mas Budi, tentang rencana pertemuan pekan lalu, Mbak Puan sempat bilang katanya insya Allah begitu. Dan belum lama ini Bang Said Abdullah juga tadi sempat kita saksikan begitu pernyataannya bahwa PDIP dan Gerindra punya banyak kesamaan. Dua pernyataan itu kemudian bisa dibilang menjadi sinyal kuat begitu akan ada pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Bagaimana dari kacamata Anda, Mas Arya? Oh ya, saya ya. Mas Arya suaranya. Ya, oke. Jadi satu hal dari perspektif Pak Prabowo, tentu ini bukan hal yang baru karena memang sejak awal, bahkan sejak hasil psikoanalisis, memang narasi untuk merangkul semua itu sudah dilempar ke publik dan ke seluruh elit. Jadi satu hal ini tentu tidak lanjut dari komitmen itu. Kedua adalah karakteristik dari Prabowo Subianto sebagai politisi, sebagai political leader memang cenderung rekonsiliatif, ya. Jadi kontestasi dengan Jokowi pun 2019 akhirnya juga bergabung meskipun 2019 tidak bergabung di sana. Nah itu satu hal. Kedua, jejak-jejak Prabowo sebagai pemimpin partai memang juga cenderung rekonsiliatif, misalnya mencalonkan beberapa orang termasuk tempo hari ya sebelum berkontestasi di 2024, Anies Baswedan juga maju gubernur dicalonkan oleh Prabowo Subianto, di mana 2014 Anies adalah jubir. Nah jadi dari dalam perspektif ini tentu tidak mengagetkan bagi Prabowo. Tetapi yang menarik itu adalah dari perspektif partainya Bang Ciko, yaitu dari Bu Megawati. Kenapa? Karena rekam jejak Bu Mega menunjukkan kecenderungan untuk dalam tanda petik ya konsistensi dalam bersikap. Nah, saya tidak tahu apakah memang cara memandang Prabowo Subianto dengan Jokowi itu dua entitas politik yang berbeda. Karena begini, sejak 2004 ketika Bu Mega waktu itu incumbent dikalahkan dengan mantan Menko Menteri yaitu Pak SBY, praktis Bu Mega juga konsisten sikapnya berada di luar pemerintah dan dalam tanda petik juga konsisten melakukan kritik terhadap pemerintahan SBY. Nah, sementara sejak 2024 kemarin kita juga belum mendengar secara langsung statement apapun dari Bu Mega ya, kecuali dari teman-teman politisi di PDB, Bang Ciko, terkait misalnya upaya untuk bertemu dengan Pak Prabowo maupun elemen-elemen koalisi dari Prabowo Gibran. Nah, retorik itu memang belum secara eksplisit kita dengar karena praktis semuanya memang masih wait and see dari putusan MK nanti. Tetapi jika kita membaca rekam jejak Bu Megawati sebagai political leaders, pemimpin politik bahkan sejak era reformasi memang mempunyai kecenderungan konsistensi sikap. Jika keputusan sudah diambil, misalnya berada di luar pemerintahan, tentu pertemuan itu hanya akan menghasilkan komunikasi politik, misalnya tidak menghasilkan produk politik, misalnya bergabung dengan pemerintah atau kemudian ada komitmen di antara kedua tokoh dan seterusnya. Tetapi satu hal, kita ada aktor lain selain Bu Mega, yaitu adalah putri Bu Megawati, yaitu Puan Maharani, yang bahkan sejak kontestasi sebelum waktu itu pemungutan suara dan bahkan sebelum deklarasi, bahkan berkomunikasi dengan berbagai pihak ya, dengan capres, cawapres yang diwacanakan.
yang sedikit banyak mewarisi karakteristik dari Pak Taufik Kemas almarhum, yaitu mendiang ayahanda Mbak Puan. Nah, itu bisa jadi juga menjadi icebreaker komunikasi politik dari Bu Mega dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi satu sisi kita juga perlu membaca bahwa meskipun ada Jokowi di belakang Prabowo, bisa jadi Bu Mega dan teman-teman PDIP membaca Prabowo entitas yang berbeda dari Jokowi. Nah, sehingga bisa jadi kemudian pertemuan ini muncul, diwacanakan, diinisiasi, dan kita tunggu apakah realisasi. Gitu. Baik, saya ke Bang Ciko kalau begitu. Since Bang Ciko juga sudah bergabung tampaknya di sini. Bang Ciko, tadi mendengar pernyataan dari Mas Arya begitu. Pertemuan bisa saja terjadi begitu, tetapi melihat konsistensi atau sikap konsisten dari Bu Mega, PDIP begitu. Apakah ini betul hanya akan menjadi pertemuan saja dan tidak akan kemudian menelurkan produk politik? Oke, jadi gini, sikap-sikap politik ini tentunya dan apa yang menjadi keputusan apakah PDI Perjuangan akan berada di dalam maupun di luar pemerintahan itu harus bisa dipisahkan dengan apa yang kita sebut nanti kalau bila ada memang akan terjadi sebuah pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Itu adalah lebih ke arah silaturahmi politik tentunya. Nah, ini saya rasa bukan hal yang aneh atau apalagi mustahil. Kalau kita mengetahui dalam politik ini kan bisa disebut sebagai the art of possible gitu. Sebuah seni segala kemungkinan. Jadi segala kemungkinan akan terjadi. Tapi kemungkinan untuk pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo sebagai dua tokoh bangsa, dua pemimpin partai politik besar di Indonesia tentunya bukan hal yang aneh dan harus kita apresiasi bila itu memang akan terwujud. Nah, yang kedua, kalau dibilang tadi soal apakah Pak Prabowo ini tidak menjadi satu entitas dengan Pak Jokowi, saya rasa sangat betul karena memang saya rasa orang-orang sekelas Bu Mega, sekelas Pak Prabowo, bahkan sekelas Pak Jokowi sekalipun itu juga tidak menjadi harus bersanding terus satu sama lain karena mereka mempunyai entitas-entitas masing-masing, mempunyai latar belakang masing-masing, kepemimpinan atas partai politik masing-masing. Mungkin bukan Pak Jokowi yang nggak punya partai politik mungkin sekarang. Tetapi kalau kita bicara soal Pak Prabowo, saya rasa Pak Prabowo juga dalam hati kecilnya juga tidak mau terus-terus menjadi dibayang-bayangi oleh kekuatan lain, apalagi termasuk Presiden Jokowi sekalipun. Ya, jadi saya rasa pertemuan ini harus kita sambut baik, namun memang tidak serta-merta menjadikan ini adalah sebuah sinyal dari koalisi atau apapun itu. Kembali lagi kami katakan kalau dari PDI Perjuangan kami masih fokus ke apa yang kami lakukan sekarang di Mahkamah Konstitusi, yaitu gugatan soal PHPU dan lain-lain. Nah, tetapi tentu ini adalah suatu hal yang harus kita sambut baik karena memang untuk kepentingan bangsa ke depan, semua tokoh-tokoh bangsa, semua pemimpin-pemimpin parpol harus terus melakukan komunikasi satu sama lain, terlepas apakah berada di dalam maupun di luar pemerintahan, karena walaupun ada di dalam maupun di luar, sifatnya kalau kita bernegara itu semuanya bekerja sama untuk kebaikan bangsa ini. Oke, Bang Ciko, tapi kita coba konfirmasi nih, akankah terwujud pertemuan ini setelah putusan MK? Insya Allah, saya mengutip Mbak Puan ya. Kalau saya terus terang aja, saya berbeda dengan Pak Prabowo dan Bu Mega. Tentunya saya bukan entitas sendiri di sini. Saya entitas menjadi bagian dari PDI Perjuangan dan saya punya pimpinan-pimpinan yang tentunya lebih berwenang untuk memutuskan hal-hal tersebut. Oke, kalau gitu saya mau ke Mas Daniel kalau begitu. Mas Daniel, sudah seperti apa progres atau mungkin juga rencana pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini? Iya, pertama yang harus saya jelaskan tadi seperti disebutkan oleh Mas Budi bahwasannya Pak Prabowo ini kan karakteristik politiknya mempersatukan atau tadi bahasa Mas Budi itu rekonsiliatif. Jadi watak politik rekonsiliatif atau watak politik mempersatukan itu selalu dibawa Pak Prabowo di setiap momentum. Artinya ketika beliau maju menjadi calon presiden di 2024 ini juga semangat utama yang dibawa oleh Pak Prabowo adalah semangat mempersatukan, sehingga kompetisi yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu tentu adalah kompetisi yang dalam rangka tadi
tidak memecah belah, kemudian ketika usai kompetisi harus bisa bekerja sama, baik itu bersama-sama di dalam pemerintahan maupun ada yang di dalam pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan, dan semuanya punya semangat yang sama, kira-kira begitu. Kemudian kedua, apakah pertemuan ini akan segera direalisasikan? Komunikasi politik atau komunikasi dengan pihak PDIP terus dilakukan secara intens, misalnya ketua harian berkomunikasi dengan Mbak Puan secara terus-menerus, dan insya Allah rencananya ya setelah Lebaran kedua tokoh ini akan ketemu. Apalagi Pak Prabowo dan Bu Megawati punya sejarah panjang naik turun hubungan politik di satu sisi, naik turun hubungan secara pribadi. Hubungan politik itu bisa banyak perbedaan sikap, langkah politik, namun secara pribadi Pak Prabowo dan Bu Megawati tetap berkomunikasi seperti biasa, silaturahim seperti biasa, dan kondisi hubungan yang panjang yang naik turun ini tentu akan memudahkan komunikasi terkait dengan agenda politik di masa yang akan datang 5 tahun ke depan. Jadi yang jelas saya berkeyakinan, dan Pak Prabowo juga sudah menyampaikan itikat beliau ingin berkomunikasi dengan Ibu Megawati, ingin belajar dari Ibu Megawati karena beliau adalah mantan presiden, dan tentu banyak pengalaman-pengalaman Ibu Megawati yang memang harus diresapi oleh Pak Prabowo ketika nanti menjadi presiden ke-8. Oke, Mbak Mas Daniel, artinya apakah akan ada pertemuan pendahuluan begitu sebelum akhirnya nanti Pak Prabowo dan Bu Mega bertemu begitu? Atau secara awam dikatakanlah Gerindra mungkin akan sowan dulu gitu? Sebutkan pimpinan partai yang direpresentasikan oleh Ketua Harian Pak Dasko dan Ibu Puan secara intens berkomunikasi dan membangun rencana-rencana silaturahim. Jadi Pak Prabowo dan Bu Megawati tinggal menunggu waktu saja. Ya tadi saya sebutkan ya paling cepat setelah Lebaran, atau jangan-jangan pas Lebaran beliau berdua nanti akan berkomunikasi, bersilaturahim dan sebagainya. Nah, terkait nanti apa output dari silaturahim tersebut, tentu tadi saya sebutkan bisa bersanding bersama-sama di dalam pemerintahan, atau kemudian PDI Perjuangan menjadi kekuatan penyimbang di luar pemerintahan. Yang jelas Pak Prabowo ingin membangun istilah saya itu mutual understanding, bagaimana bisa mengakselerasi agenda Indonesia yang maju di 5 tahun ke depan. Oke, Mas Daniel tadi menyebut bahwa ternyata sudah ada komunikasi pembuka yang dilakukan oleh Bang Sumi Dasko begitu ya. Saya ke Mas Arya Budi kalau begitu. Mas Arya, 2019 kan ada sosok Bang Sumi Dasko juga nih, tampaknya yang ditengarai menjadi jembatan pertemuan antara Pak Jokowi kemudian juga Pak Prabowo begitu. Kalau nggak salah dulu di MRT ya. Apakah kali ini peran itu kembali diambil oleh Bang Dasko via Mbak Puan? Atau seperti apa Anda melihatnya? Tadi Mas Daniel juga sempat confirm kalau ternyata bahwa sudah ada komunikasi begitu antara Bang Dasko dengan Mbak Puan. Ya, jadi gini Mas, suka atau tidak saat ini Jokowi dan PDIP, apalagi dengan Bu Mega, itu dua entitas politik yang sangat berbeda, bahkan sekarang sangat berdiametral. Jadi jika misalnya Pak Sufmi Dasko sebelumnya berperan di 2019, itu belum tentu apakah menjadi garansi yang menjadi icebreaker komunikasi politik dengan Bu Mega. Tapi tentu itu sangat mungkin, karena sekali lagi antara dalam tanda petik ya pimpinan partai, elit partai, yaitu misalnya ada Mbak Puan di sana dan pun ada Pak Sufmi Dasko yang kemudian membangun komunikasi, itu menjadi jalan masuk, menjadi entry point saya pikir untuk tahap komunikasi selanjutnya. Tetapi begini Mas, sebenarnya saya ingin juga mereview dua hal. Pertama, komunikasi politik partai politik dan elit itu ditentukan oleh trajektori elektoral, dan kedua adalah jarak ideologi. Nah, kita sama-sama ingat bahwa 2009 itu Bu Mega dengan Pak Prabowo itu berjuang bersama, ya, Bu Mega sebagai capres dan Pak Prabowo sebagai cawapres. Nah, itu yang kemudian saya mengatakan sejak awal
Jokowi dan Pak Prabowo dua hal yang sama sekali berbeda. Jadi satu sisi mereka berjuang bersama, bukan hanya saling siapa yang mencalonkan siapa, seperti relasi antara siapa Megawati dengan Jokowi, atau Prabowo dengan Jokowi ketika maju Pilgub 2012, kita juga sama-sama ingat. Tetapi relasinya 2019 sama-sama berjuang, sehingga ada komunikasi formal informal yang tentu itu sangat mudah untuk diaktifasi kembali. Nah, itu satu hal. Hal kedua adalah jarak ideologi. Di relasi partai, kalau di dalam textbook disebut dengan interparty politics, yaitu politik antar partai, itu sangat ditentukan oleh jarak ideologi. Nah, Gerindra maupun PDIP secara jarak ideologi sebenarnya berhimpitan karena cenderung nasionalis, ya, meskipun maaf, Pak Prabowo di 2014 maupun 2019 itu sangat kuat didukung oleh kelompok Islamis. Tetapi secara basis ideologi sebenarnya sama-sama nasionalis. Nah, itu juga yang saya pikir memudahkan komunikasi politik terbangun. Nah, meskipun saya lagi jarak ideologi itu bukan hanya kunci. Kenapa? Karena trajektori elektoral menentukan. Kita tahu hampir tidak terjadi komunikasi antara PDIP dan Demokrat sejak trajektori elektoral 2004. Di mana waktu itu Bu Mega dikalahkan oleh SBY yang notabene adalah pembantunya. Nah, jadi dua hal ini saya pikir menjadi pintu masuk penting antara basis ideologi maupun trajektori elektoral antara Bu Mega maupun Pak Prabowo. Tapi sekali lagi, komunikasi Bu Mega dan Pak Prabowo tidak bisa kita sangkut pautkan misalnya dengan Jokowi maupun elemen politik yang lain yang berada di koalisi Prabowo, karena itu bisa jadi tadi misalnya Bang Joko sudah firm misalnya dua hal yang berbeda. Nah, bahkan sekarang posisinya diametral. Jadi saya pikir itu Mas yang menjadi basis penting untuk membaca. Saya terakhir mau ke Bang Ciko kalau begitu. Bang Ciko, tapi seperti apa internal PDIP kemudian memaknai wacana pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini? Apakah ini menjadi sinyal yang positif? Karena beberapa menilai dari nada dari Mbak Puan begitu ketika menjawab itu kan seperti sumringah begitu. Bagaimana? Ini sinyalemen yang saya ulangi lagi, tadi saya katakan ini harus kita sambut secara positif pertemuan dua tokoh besar ya di bangsa ini. Kita terlepas dari pemilu 2024 karena memang semua masih diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kalau kita mengaitkannya dengan pemilu 2024, pertemuan ini juga menjadi sangat penting apabila kita berasumsi bahwa pemenang dari pemilu legislatif adalah PDI Perjuangan. Dan kalau kita berasumsi juga bahwa pemenang dari pemilihan presiden adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi ini adalah pertemuan, let's say, asumsinya adalah pemimpin dari partai politik terbesar saat ini dan juga asumsi bahwa Pak Prabowo adalah presiden terpilih. Dan saya ini suatu hal yang harus kita sambut baik karena banyak sekali permasalahan bangsa ke depan yang harus kita selesaikan bersama dan tidak harus serta-merta berada bersama-sama di dalam pemerintahan. Karena di luar pemerintahan, ketika menjadi checks and balances menjadi sebuah sistem kontrol yang begitu baik, tentu bahkan lebih baik dari sekedar seorang teman. Karena kadang-kadang teman ini kalau di dalam koalisi ini apa kata presiden ya iyain aja gitu. Kalau teman yang berada di luar pemerintahan melihat lebih objektif. Dan kita melihat hal ini suatu hal yang biasa dan positif dan harus dibiasakan bahwa setiap pertemuan tokoh-tokoh ini terus dilakukan. Bang Ciko, tapi artinya dengan kata lain PDIP tidak memaknai pertemuan ini harus bermuara kepada rekonsiliasi ya? Agar berada di perahu yang sama begitu? Kalau kita bicara soal rekonsiliasi, sebenarnya nggak ada yang terpecah kok. Kalau kontestasi pilpres atau kontestasi pemilu ini kan suatu hal yang biasa. Nah itu bukan artinya kita bermusuhan satu sama lain. Apalagi hubungan PDI Perjuangan dan Gerindra selama ini tidak pernah ada masalah. Begitu juga antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Baik, terima kasih Bang Ciko sudah berkenan bergabung bersama kami. Terima kasih juga Mas Arya Budi dan juga Mas Daniel sudah berkenan bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Nanti kita diskusi lagi lain waktu. Selamat malam Bapak-Bapak.